Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firdaus, SSI MSc, selaku dosen tetap program studi Teknik Industri jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terkait penjelasan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah kimia lingkungan. Video ini saya buat dalam rangka sebagai syarat sertifikasi dosen, terutama dalam hal penyusunan dokumen PDD UKT-PT. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan bagaimana rencana pembelajaran mata kuliah kimia lingkungan yang nantinya akan bisa kita simak dalam video berikutnya setelah penjelasan RPS ini. Baik, mari kita simak bersama. Mata kuliah yang saya ampu sebagai bidang ilmu utama saya adalah kimia lingkungan, sesuai dengan kompetensi studi saya S1, S2 adalah kimia lingkungan. Nah, oleh sebab itu, di Prodi Teknik Industri, ada satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa teknik industri, dan beban SKS-nya adalah 2 SKS. Kemudian, metode yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah kimia lingkungan ini adalah metode ceramah ya, yang kita kenal dengan lecture method, dan di situ juga di blended dengan diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa. Kemudian kita akan lihat ada 1 CPL, capaian pembelajaran yang wajib penuhi di dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yakni mahasiswa mampu menggunakan ilmu alam, matematika, dan sosial untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip rekayasa. Jadi kimia lingkungan ini termasuk bagian dari basic science sebagai pondasi dalam rekayasa teknik industri. Nah, berangkat CPL ini lantas di breakdown menjadi 3 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kimia lingkungan. Nah, kemudian ini bobot penilaiannya 20%, ya, dan proses asesmennya, penilaiannya dilakukan melalui tugas individu, baik di dalam kelas maupun secara melalui classroom. Kemudian CPMK kedua, yakni mahasiswa mampu menjelaskan kimia atmosferik, akuatik, kimia geosferik, kimia kelautan, dan toksikologi lingkungan. Proses asesmennya dilakukan pada ujian tengah semester dan bobot penilaiannya 40%. Adapun CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan green industry serta peran AMDAL, analisis mengenai lingkungan. Nah, proses asesmennya melalui ujian akhir semester dengan bobot 40%. Baik, ada apa saja topik-topik pembahasan yang dilakukan atau didiskusikan, disampaikan di ruang kelas? Kita akan lihat. Nah, inilah kira-kira pengalaman pembelajaran dan referensinya yang akan didapatkan oleh mahasiswa. Mahasiswa nanti akan diajak membahas, memahami, mempelajari konsep kimia lingkungan. Kemudian kimia hidrosferik, kimia atmosferik, lalu kimia geosferik, serta
toksikologi lingkungan, ya itu ditempuh sebelum UTS di pertemuan 1 sampai 7, dan kemudian di pertemuan 9, pertemuan 8 UTS, lalu pertemuan 9 sampai 13 itu kuliah lagi berisi materi tentang green industry secara lengkap dan AMDAL. Baru kemudian pertemuan terakhir yang ke 16 adalah ujian akhir semester. Baik, kira-kira penjelasan terkait dengan rencana pembelajaran semester khusus untuk mata kuliah kimia lingkungan yang saya ampu, dan pada tampil video berikutnya akan kita simak bersama cuplikan bagaimana saya mengajar bersama mahasiswa saya untuk mata kuliah kimia lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di kelas ini untuk kesekian kalinya. Hari ini pertemuan keberapa? Ke-7 ya. Oke ya, jangan sampai lupa ya gitu ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita, insya Allah pekan depan kan kalian sudah mau UTS nih. Nah, ini teman ke-7, materi terakhir sebelum UTS. Ya, jadi setelah kita mempelajari tentang konsep dasar ya kimia lingkungan, kemudian setelah itu kita juga berbincang-bincang, berdiskusi, membahas, menganalisis tentang kimia udara atau kimia atmosferik. Nah, kemudian di sana banyak pembahasan ya tentang hujan asam, ya kan masih ingat kan ya? Ada global warming gitu ya. Ada pencemaran udara ya. Nah, kemudian topik berikutnya kemarin kita juga membahas tentang kimia akuatik ya, kimia perairan. Lalu disusul dengan kimia tanah ya, kimia geosferik, dan yang keenam kemarin kita bincang-bincang juga tentang kimia kelautan. Jadi ini spesifik ya. Kalau yang kimia akuatik kan lebih banyak kemarin bahasannya tentang air tawar ya, perairan di freshwater gitu. Nah, teman-teman jangan pernah lupa apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu berkaitan erat dengan ini ya, dengan materi kita pada hari ini, pertemuan ke-7 ini tentang toksikologi lingkungan. Oke, saya ingin refresh sedikit ya. Masih ingat kimia lingkungan sih? Oke, masih ingat semua ya? Oke, kimia lingkungan adalah kita minta tolong Mas kasih ya mic-nya. Oke. Jadi dari yang saya ingat, kimia lingkungan adalah bagaimana zat ataupun suatu materi itu bereaksi terhadap lingkungannya, Pak. Oke, ini pemahamannya Naila ya? Iya. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Ya, bagus ya. Intinya adalah kimia lingkungan itu ilmu ya yang mempelajari tentang zat kimia ada di alam semesta ini, di lingkungan ini, dan juga mempelajari reaksinya antar mereka, dan juga interaksi dengan siapa? Manusia. Gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa gitu ya. Nah ini penting sekali. Kalau kita bicara tentang lingkungan, itu di dalamnya ada makhluk yang kita anggap mati. Contoh air, batu, udara, tanah gitu kan. Nah di dalamnya juga ada makhluk hidup ya. Kalau mati disebut abiotik ya. Kalau hidup disebut biotik. Di dalamnya ada hewan, tanaman, mikroorganisme, dan juga manusia tentunya ya. Oke, baik, kita lanjutkan di pertemuan ke-7 ini tentang
toksikologi lingkungan. Teman-teman pernah dengar nggak nama tersebut? Paracelsus. Ada yang pernah dengar? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Beliau dinobatkan sebagai the father of modern toxicology ya. Maknanya apa itu? Ya, Pak. Adalah bapak dari tentang toksikologi modern. Jadi dia menemukan tetap aktual untuk modern toksikologi yang sekarang gitu, Pak. Terima kasih ya, Mas Wildan. Kita coba perhatikan itu ya. Ini ada statementnya Paracelsus ini ya. All substances are poisons, ya. There is none which is not a poison. The right dose differentiate the poison from a remedy. Oke, saya tanya nih, siapa ini yang bisa menjelaskan atau memaknai statement beliau? Ini statement yang sangat terkenal, ya, sangat terkenal. Dan ini adalah konsep dasar dari ilmu toksikologi lingkungan. Silakan. Oke, sebutkan namanya. Nama saya Fathan Rasyabud. Jadi terjemahan dari kalimatnya para khusus ini, all substances are poison, there is none which is not a poison, the right dose differentiates a poison from a remedy. Jadi semua zat di dunia ini adalah racun, tidak ada satupun zat yang bukan racun. Yang membedakan racun dan obat itu yaitu dosis yang tepat. Oke, keren banget ya. Semua? Oke, atau ada yang mau menambahkan? Ada nggak yang mau menambahkan, memperkuat lagi? Atau sudah sangat clear? Clear ya? Baik, jadi teman-teman, semua zat yang ada di alam semesta ini sejatinya beracun. Oke, walaupun memang ada zat yang level toxicity-nya, level racunnya itu tinggi, sedang ada yang rendah. Tapi overall mereka semua itu beracun. Nah, supaya kita bisa memanfaatkan mereka dengan tepat dan kita tidak terdampak dengan efek racunnya itu, maka kita harus sangat memperhitungkan ya apa yang disebut dengan dosis. Ya, kata lain, diksi lain dari dosis apa? Takaran. Oke, Mas siapa? Mas Andika, betul ya. Apa lagi? Selain dosis, takaran, ukuran. Oke. Wiger ya. Ada satu lagi yang sering kita pakai di kimia. Dar. Oke. Yes. Ada satu lagi? Masuk semua ya. Konsentrasi, ya jangan lupa ya. Konsentrasi ini bahasa yang sangat erat di kimia ya. Kalau kadar biasanya maknanya umum. Dosis lebih banyak di farmasi ya. Nah, kalau kimia ini punya spesifikasi konsentrasi biasanya ya. Maknanya sama gitu. Cuman lebih lebih disukai yang mana begitu. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Oke, kalian pernah dengar nggak ya tentang ini? Ada satu filosofi begini, life is chemistry and there is not life without chemistry. Tahu maknanya? Ayo, siapa yang? Life is chemistry and there is not life without chemistry. Apa kira-kira? Ya, gimana Ana? Nah, coba. Life is a chemistry and there is no life without chemistry. Artinya itu adalah hidup adalah kimia. Kehidupan. Iya, kehidupan adalah kimia. Dan tidak ada kehidupan tanpa kimia karena semua aspek yang ada di kehidupan itu mengandung kimia. Oke, keren banget ya dari saya. Ya, setuju semua ya? Oke, baik, terima kasih.
Jadi begitulah ya yang kita hadapi di lingkungan ini. Baik, lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh lethal dosis. Ada yang tahu maksudnya lethal dosis itu apa? Apa, Mas? Batas aman. Batas aman. Lethal dosis, batas aman. Oke. Benar juga ya? Atau ada yang mau melengkapi? Batas A. Oke, lethal dosis. Lethal itu maknanya apa? Bahaya ya, kematian. Jadi maksudnya adalah dosis maksimum atau tadi bisa disebut dengan batas aman juga. Ya, seseorang boleh mengkonsumsi zat-zat tersebut. Oke, Mas Andika ya. Terima kasih. Coba Anda perhatikan, gula. Lethal dosisnya adalah 3 quart. 3 quart itu setara dengan hampir 3 liter ya. 3 kali 0,9 liter. Oke. Artinya apa ini teman-teman? Kalau kita mengkonsumsi lebih dari 3 liter gula, apa yang terjadi kira? Diabetes. Apalagi? Mungkin nggak sampai sakit dan meninggal dunia. Mungkin kan? Mungkin. Ya kalau terus-terusan. Sama ya, yang lain-lain juga ya. Nah, saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua, ini contoh mekanisme toksisitas. Anda pernah dengar istilah silent killer? Pernah dengar? Apa silent killer yang Anda pahami, yang pernah Anda dengar? Jadi silent killer yang saya pahamin itu adalah suatu keadaan atau suatu peristiwa yang terjadinya tuh tidak terasa, tapi tiba-tiba memberikan dampak yang sangat besar pada suatu waktu gitu. Bahkan sampai meninggal ya? Ya. Oke, terima kasih. Nail lagi ya. Baik, ada yang pernah menjumpai kasus silent ini? Ada? Kalian pernah dengar nggak ada orang tidur di mobil, mobilnya menyala, plus AC-nya juga, ya kan? Tahu-tahu meninggal di dalamnya. Pernah dengar kan? Ada berita video kan? Nah, itu teman-teman ternyata gas buang dari kendaraan itu ada yang bocor, masuk ke ruangan interior mobil itu. Ya kan? Karena mobilnya berhenti, maka proses pembakaran BBM tidak sempurna. Karena tidak sempurna, hasilnya adalah gas CO, karbon monoksida. Sangat toksik teman-teman. Jadi CO ini disebut sebagai silent killer atau pembunuh senyap, gitu kan? Membunuh tapi tak berasa, tak terdengar ya, tahu-tahu meninggal. Nah, itu sempat ramai waktu itu ya beritanya ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Itu seperti ini teman-teman. Anda perhatikan, CO2 terhirup paru-paru kan, masuk ke darah, berikatan dengan hemoglobin. Nah, harusnya hemoglobin itu mengikat oksigen, ya kan? Supaya terus encer, bisa berjalan dari ujung kaki sampai ujung kepala dan seterusnya. Dari jantung yang memola ke seluruh tubuh dengan lancar. Tapi karena dia ini mengikat CO, maka darah itu menjadi mengental. Ya, mengental dan sulit kemudian bisa terdistribusi ke seluruh tubuh. Nah, coba Anda perhatikan. Ketika sulit terdistribusi ke seluruh tubuh, otak akhirnya kehabisan oksigen. Pasokan oksigen otak dari darah yang mengalir, teman-teman. Oke ya. Dan seterusnya, begitu juga organ-organ yang lain. Ketika di darah yang kurang mengandung oksigen, menimbulkan kerusakan akut, ya, menyebabkan kematian secara mendadak.
Oke ya, hati-hati ya kalau bakar-bakar sampah, ya pastikan pembakarannya sempurna. Ya, kalau kalian misalnya capek, pengen di mobil, pastikan jendelanya dibuka semua, ya. Supaya apa? Kalau ada kebocoran dari gas bumi itu tidak meracuni kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, terakhir ini teman-teman ya. Belum saya menyampaikan ini tugas individu, bobot nilainya 20%, lumayan ya. UTS kan 40%, UAS 40%. Nah, setidaknya teman-teman bisa nabung ini nanti. Ya, oke. Sebelum saya mengakhiri di slide tugas ini, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan Wildan. Izin bertanya Pak, Ya. kan tadi kan udah dibahaskan pencemaran lingkungan. Mm-mm. Nah, misal kita menemukan suatu sungai yang tercemar. Oke. Nah, itu indikator apa saja yang kalau kita mau meneliti itu Mm-mm. kita ambil sampelnya gitu Pak. Jadi Oke. cara untuk meneliti apakah sungai itu benar-benar tercemar atau tidak itu bagaimana gitu Pak. Oke, terima kasih. Sini ya pertanyaannya ya. Ada lagi? Silakan. Namanya siapa? Sebutkan. Jadi Wildan ini bertanya indikator sebuah sungai itu dikatakan tercemar atau tidak, itu apa yang kita ukur? Bagus sekali pertanyaannya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Restu Ayu, jadi izin bertanya. Misalnya Namanya siapa? Restu Ayu. Oke, Ayu ya. Kalau terjadi kebocoran limbah industri ke sumber air sama tanah, parameter toksikologinya itu apa yang dianalisis terlebih dahulu gitu? Oke, Ya. jadi kalau tadi Wildan menyebut parameter yang bisa diukur dari sebuah sungai yang tercemar atau tidak, Ayu bertanya tentang parameter yang bisa diukur dari limbah ya, limbah industri yang kemudian dibuang ke lingkungan. Kira-kira parameternya apa yang diukur? Oke. Satu lagi ada? Ya, baik, belakang. Sebutkan nama. Ya, ini Nama saya Ahmad Mustafa. oke. Jadi sebenarnya pertanyaannya sama aja sih Pak. Mm-mm. Cuman kalau buat udara itu apa? Karena kan manusia juga butuh oksigen kan Pak. Oke. Jadi buat parameternya buat udara tuh Mm-mm. yang dipakai apa aja? Oke. Udara ya. Ya Pak. Baik, kita jawab dulu ya. Kita diskusikan dulu yang 3 pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya secara umum mirip gitu ya, tapi kasusnya beda. Wildan, sungai, Ayu, limbah industri, Ahmad ya, kasusnya ada udara. Baik teman-teman, kita coba mundur sedikit ya. Wildan dulu ya, kita mulai dari Wildan. Inilah parameter yang bisa kita ukur untuk assess ya, menilai apakah sungai ini tercemar apa tidak. 1, kekeruan. Paling gampang kan, sungainya airnya keruh ya. Nah ini hati-hati, jangan-jangan ini mengandung suatu zat yang berbahaya. Yang kedua pH-nya. Anda bisa beli pH stick ya. Bahkan di situ termasuk ada TSS-nya, total suspended solid-nya itu jadi satu dengan pH stick plus temperaturnya. Jadi 1 stick itu alat itu harganya 100-an ribu di pasar online. Dicelupin di air langsung keluar secara digital pH sekian, tingkat kekeruannya sekian, temperaturnya sekian. Oke, gampang ya. Kemudian BOD ini juga ada alatnya ya, dan tidak mahal. Tinggal kita celupin, nanti COD BOD-nya berapa. Kalau melebihi ambang batas ini, maka sungai itu tercemar. Kalau belum sampai ambang batas ini, berarti sungai itu masih aman. Begitu ya Mas Wildan ya? Oke. Kemudian Ayu tadi bertanya tentang limbah ya. Parameter apa yang bisa kita ambil? Kalau limbahnya cair, maka parameternya tidak jauh beda dengan sungai. Tetapi tetap ada parameter lain tergantung industrinya. Kalau industrinya itu berhubungan dengan misal industri cat, ya kan, industri cat,
maka ada tambahan parameter yang harus diukur, yaitu apa? Krom misalnya. CR. Karena krom ini menghasilkan warna kuning. Ya kan? Jadi cat-cat kuning itu dari krom. Kemudian biasanya juga ada logam besinya. Nah, itu perlu diukur juga. Kalau melebihi ambang batasnya, berarti limbah itu enggak boleh dibuang ke lingkungan serta-merta. Wajib di treatment terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi parameter umumnya itu relatif sama, tetapi ada spesifikasi tergantung industrinya. Ya. Misal industri PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, itu kan bahan bakarnya batu bara kan. Nah, cek kadar timbalnya, PB-nya. Apakah melebihi ambang batas atau tidak. Kalau melebihi harus diolah terlebih dahulu. Enggak boleh dibuang ke lingkungan secara serta-merta. Begitu ya. Nanti bisa dicek di Google banyak ya dokumen-dokumen tentang baku mutu limbah industri yang bermacam-macam. Industri emas, perak, ya kan, cat, semen itu beda-beda semua. Parameternya ada yang spesifik-spesifik. Intinya pastikan ambang batasnya tidak melebihi baku mutunya. Artinya kadar parameternya itu tidak melebihi ambang batas baku mutu. Oke, yang terakhir Mas Ahmad ya, terkait udara. Nah, kita bisa lihat di sini Mas Ahmad ya. Sorry. Nah, coba Anda perhatikan ini. Ini contoh parameter yang harus kita ukur. CO, karbon monoksida tadi ya, silent killer, ditambah CO2, lalu ada oksida nitrogen, ya, ada oksida sulfur, kemudian ada PB itu timbal ya. Timbal ini dari pembakaran Mas, PLTU ya, itu timbalnya banyak. Tapi juga bisa dihasilkan dari gunung meletus ya. Kemudian Hg itu merkuri ya. Lalu ada kadmium. Nah, ini beberapa contoh parameter cemaran udara yang kita pastikan kadarnya tidak melebihi ambang batas baku mutunya. Oke ya. Jadi Anda bisa cek juga ya baku mutu udara ambien. Nah, itu banyak sekali parameternya, bisa Anda cek apa saja gitu ya. Gitu ya Mas Ahmad ya. Baik, saya kira itu ya teman-teman yang bisa kita bahas di pertemuan hari ini. Saya kira jamnya sudah mau habis ya. Nah, sekarang ini penugasan, silakan dikerjakan dan pertemuan berikutnya sudah diposting di Classroom ya. Nanti saya buatkan lokernya di Classroom untuk posting jawaban Anda. Tujuan saya adalah supaya Anda tidak lupa dengan materi hari ini dan ketika nanti kita berpindah ke materi tentang green industry, kalian sudah bisa langsung plug in ya. Tidak bingung lagi nih mikirnya begitu ya. Jadi sudah langsung jalan dan tidak perlu adaptasi yang rumit begitu ya. Jadi sudah nyambung semua gitu ya. Karena dari pertemuan pertama terakhir nanti di pertemuan yang ke-14 kali ya. Nah, itu berkaitan semua ya. Jadi kuliah kita itu 14 kali pertemuan ditambah 2 pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, terima kasih luar biasa kelas ini, saya bangga pada kalian semua, semoga sukses semuanya ya. Cepat lulus gitu ya, cepat lulus, cepat meraih cita-citanya. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.